Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi geometri analitik bidang dan ruang, yaitu bangun ruang dan unsur-unsurnya, dan ketegaklurusan terhadap bidang. Bangun ruang dan unsur-unsurnya. Adapun pengertian kubus, kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi. Unsur-unsur kubus yang pertama, sisi atau bidang. Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi. Sisi-sisi dari kubus tersebut adalah bawah ABCD, sisi atas EFGH, sisi depan ABFE, sisi belakang BCGH, sisi samping kiri BCGF, sisi samping kanan ADHE. Kedua, rusuk. Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Kubus ABCDEFGH yang memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, dan rusuk HE. Unsur-unsur kubus yang ketiga yaitu sudut. Titik sudut adalah titik potong antara 2 atau 3 rusuk. Pada gambar kubus yang sama yaitu kubus ABCDEFGH, terlihat bahwa kubus tersebut memiliki 8 sudut, yaitu sudut A, B, C, D, E, F, G, dan sudut H. Keempat, diagonal bidang atau diagonal sisi. Kubus ABCDEFGH memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi, yaitu AF, BE, BG, FC, CH, DG, AH, DE, BD, AC, EG, dan HG. Kelima, diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Pada kubus ABCDEFGH tersebut terdapat 4 diagonal ruang, yaitu garis BH, DF, AG, dan EC. Yang keenam, bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk dari 2 garis diagonal bidang dan 2 rusuk kubus yang sejajar. Pada kubus ABCDEFGH tersebut memiliki 4 bidang diagonal, yaitu bidang diagonal ACGE, bidang diagonal DBFH, bidang diagonal ABGH, dan bidang diagonal EFCD. Selanjutnya, jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah bangun datar yang merupakan rangkaian tertentu dari 6 persegi yang kongruen sedemikian sehingga bila dilipat pada rusuk-rusuk sekutu dapat membentuk kubus. Adapun gambar dari jaring-jaring kubus dapat dilihat slide. Luas permukaan dan volume kubus. Luas permukaan kubus. Dari tempat di atas terlihat suatu kubus beserta jaring-jaringnya. Untuk mencari luas permukaan kubus berarti sama dengan menghitung luas jaring-jaring kubus tersebut. Oleh karena itu, jaring-jaring kubus merupakan 6 buah persegi yang sama dan kongruen. Maka luas permukaan kubus sama dengan luas jaring-jaring kubus sama dengan 6 kali S kali S sama dengan 6 kali S kuadrat sama dengan 6S kuadrat. Volume kubus sama dengan panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk sama dengan S kali S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Jadi volume kubus dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu volume kubus sama dengan S pangkat 3, dengan S merupakan panjang rusuk kubus. Selanjutnya
lurus pada A dan B. Dibuktikan garis G tegak lurus pada setiap garis yang terletak pada bidang alfa. Bukti bidang alfa, kita perhatikan berturut-turut gambar 1.19 dan gambar 1.20 dan gambar 1.21. Berdasarkan gambar 1.19 dan gambar 1.20, Anda dapat melukiskan garis G1 melalui B yang sejajar G. Kemudian, pada garis G, sebelah menyebelah bidang alfa dilukis titik P dan titik P1 sehingga P1 sama dengan BQ. Karena G tegak lurus A dan G tegak lurus B, maka akibatnya G1 tegak lurus A dan G1 tegak lurus B. Sehingga A dan B merupakan sumbu dari ruas garis P1. Jika Anda membuat sembarang garis N pada bilangan alfa yang memotong garis A dan B berturut-turut di titik A dan B, maka AK1 sama dengan AK dan BQ1 sama dengan BQ. Perhatikan gambar 1.21. Sekarang, bandingkan segitiga ABQ1 dengan segitiga ABQ. AB sama dengan AB, AQ1 sama dengan AQ, BQ1 sama dengan BQ. Segitiga ABQ1 ekivalen dengan segitiga ABQ. Maka, sudut Q1AB ekivalen dengan sudut QAB. Selanjutnya, apabila Anda membuat sembarang garis yang lurus melalui titik P dan terletak pada bidang X yang memotong garis M di titik R, maka jika pada segitiga ARQ1 dan segitiga ARQ, di mana AQ1 sama dengan AQ, sudut Q1AR ekivalen dengan sudut QAR, karena sudut Q1AB ekivalen dengan sudut QAB. AR sama dengan AR, maka segitiga ARQ ekivalen dengan segitiga ARQ. Karena segitiga ARQ1 ekivalen dengan segitiga ARQ1, maka RQ1 sama dengan RQ, yang berarti pula bahwa PR merupakan sumbu dari ruas garis Q1. Jika PR merupakan sumbu dari ruas garis Q1, berarti garis G1 tegak lurus pada garis L, berarti juga garis G tegak lurus pada garis L. Dengan cara yang sama dibuktikan bahwa garis G juga tegak lurus pada setiap garis melalui P dan terletak pada bidang gamma. Dengan demikian, berarti telah dibuktikan garis G tegak lurus pada setiap garis yang terletak pada bidang gamma. Menurut definisi 1.4, maka terbukti G tegak lurus gamma. Menurut teorema 1.2, jika kita akan memastikan apakah sebuah garis G tegak lurus pada sebuah bidang gamma, maka tidak perlu menunjukkan bahwa garis G tegak lurus pada setiap garis bidang gamma, tetapi cukup menunjukkan menurut teorema 1.2, jika kita akan memastikan apakah sebuah garis G tegak lurus pada sebuah bidang gamma, maka kita tidak perlu menunjukkan bahwa garis G tegak lurus pada setiap garis pada bidang gamma, tetapi cukup menunjukkan bahwa garis G tegak lurus pada dua garis berpotongan yang terletak pada bidang gamma. Perhatikanlah bahwa jika garis G itu tegak lurus pada dua garis yang tidak berpotongan, jadi tegak lurus bidang gamma. Perhatikan gambar 1.22 dan gambar 1.23. Pada gambar 1.22 menunjukkan kepada kita bahwa G tegak lurus A, G tegak lurus B. A dan B berpotongan, A dan B pada bidang gamma. Sedangkan pada gambar 1.23 menunjukkan kepada kita bahwa G tegak lurus A, G tegak lurus B, A sejajar dengan B. Maka belum tentu G tegak lurus bidang gamma. Selanjutnya, jika melalui sebuah titik P yang tidak terletak pada bidang gamma, dibuat garis tegak lurus pada bidang gamma dan memotong bidang gamma di titik P1, maka P1 disebut titik kaki garis tegak lurus yang dibuat melalui P